Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aini Rahmania MH, dosen pada Fakultas Syariah UI Salatiga, dalam rangka PKDP tahun 2026 yang diselenggarakan oleh UI Salatiga. Saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, doa ini akan presensi teman-teman dulu ya. Hadir semua tidak ini? Oke, baik, saya akan panggil terlebih dahulu Alvina Putri Alaisia, Asri Jayawiyanti, Brian. Oke, baik, berarti ini hampir semuanya hadir ya. Berikutnya, sebelum saya melanjutkan materi kita pada hari ini, doa ini akan mereview materi yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu. Kira-kira teman-teman masihkah ingat materi apa yang dipelajari di minggu lalu? Apa? Coba tentang apa? Oke, selain itu kita kemarin belajar tentang apa? Oke, ruang lingkup. Kemudian ada pengertian. Oke, good job. Jadi pertanyaan dari doa ini, coba teman-teman, siapa yang bisa menjelaskan objek dari perbandingan hukum tata negara itu apa? Silahkan. Oke, silahkan. Jadi dalam ilmu perbandingan hukum tata negara itu, objek yang dibandingkan adalah fakta atau konstitusional. Oke, baik. Gimana teman-teman? Betul apa tidak jawabannya? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, kali ini doa ini akan melanjutkan materi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan struktur dan pola ketatanegaraan dalam berbagai aspek. Kenapa materi ini saya jelaskan? Karena ketika kita tahu bahwa objek kajian dari perbandingan hukum tata negara itu apa tadi? Constitutional law ya teman-teman ya. Jadi kita perlu tahu ya, kita perlu tahu struktur ketatanegaraannya itu apa sih sebenarnya? Struktur ketatanegaraan itu apa saja sih? Jadi kalau teman-teman kok tidak tahu, maka nanti ya bingung juga apa yang akan dibandingkan. Makanya Bu Eli di sini akan menjelaskan ulang terkait dengan struktur ketatanegaraan dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah kita bicara struktur ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi dan diktator. Seperti yang teman-teman ketahui ya, Indonesia itu merupakan negara apa? Demokrasi ya. Oke. Mari kita lihat asas-asas demokrasi dalam suatu negara itu minimal itu harus ada apa saja. Yang pertama ada proteksi konstitusional. Berikutnya ada kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Kemudian ada peran. Kemudian tugas-tugas oposisi di negara yang menganut demokrasi itu penting adanya oposisi. Untuk apa? Untuk mengawasi tugas pemerintahan. Mengawasi apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemudian pemilihan yang bebas. Kemudian yang terakhir itu ada pendidikan civic. Nah, inilah teman-teman minimal asas-asas demokrasi itu tadi yang harus dimiliki oleh suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Berikutnya kita akan bicara mengenai struktur ketatanegaraan menurut Stevie Strong. Jadi sebenarnya struktur ketatanegaraan itu meliputi apa saja sih? Jadi menurut Stevie Strong ya mengklasifikasikan dengan mencari ciri-ciri negara modern yang asasnya itu ada 3 kekuasaan. Apa saja? Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kemudian ada eksekutif, kemudian ada kekuasaan judisial. Sebelumnya
kita akan bicara dulu terkait dengan konstitusi. Karena ini bagian penting dari struktur ketatanegaraan, yaitu adalah konstitusi juga ya. Konstitusi itu apa sih teman-teman? Apa itu konstitusi? Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah suatu negara. Baik. Kira-kira kalau negara itu tidak ada konstitusi itu bagaimana? Berantakan. Selain itu, kira-kira bagaimana? Kacau. Kenapa teman-teman menganggap kalau tidak ada konstitusi itu negara itu bakalan kacau, berantakan? Kenapa? Tidak ada yang mengatur, tidak ada pedoman, ya kan? Misalkan eksekutif pun tidak ada pedoman dalam menjalankan tugas fungsinya, ataupun legislatif dan yudikatif, gitu ya. Tidak ada jaminan proteksi konstitusionalnya, itu tidak ada, kan kayak gitu. Makanya konstitusi di suatu negara itu sangat penting teman-teman sebagai pedoman, ya kan? Karena dia mengatur aturan-aturan dasar. Sampai sini kira-kira paham tidak? Jadi saya lanjutkan. Nah, tadi ada struktur ketatanegaraan menurut Steve Strong itu ada 3, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Seperti yang teman-teman ketahui bersama, kalau legislatif itu kewenangannya apa teman-teman? Salah satunya membuat undang. Nah, kalau di Indonesia sendiri legislatifnya itu siapa? Oke, selain DPR ada lagi DPD, kemudian ada MPR. Itu legislatifnya. Salah satunya kewenangan adalah membuat undang-undang. Kalau yang menjalankan undang-undang itu siapa? Oke, yang menjalankan undang-undang itu adalah eksekutif. Kemudian kita bicara hakikat yudikatif. Yudikatif, jadi dia memiliki kewenangan apa, teman-teman? Mengadili. Kalau di Indonesia itu siapa saja yang termasuk yudikatif? Ada MA, oke, KY, MK, Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Di bawah naungan Mahkamah Agung itu siapa saja? Ada peradilan apa saja? Oke, kemudian PT-UN, kemudian ada PA, ada PN, ada PT-UN, ada Permil. Sampai sini teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Silahkan, mungkin dari teman-teman. Oke Mas, siapa namanya Mas? Oke. Baik. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab saja ya. Ya, konstitusi itu ada konstitusi yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Maksudnya itu perbedaannya apa? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman Anda? Masnya mau menjawab? Apa coba? Gak apa-apa, ini perspektif Masnya ini. Mau jawab silahkan. Gimana? Oh, tidak tahu. Baik. Jadi teman-teman, maksud dari konstitusi tertulis atau konstitusi tidak tertulis bukan berarti konstitusi tidak tertulis itu kemudian di suatu negara itu tidak ada konstitusi. Ini contohnya kayak Inggris, ya kan? Jadi konstitusi tertulis itu kan, konstitusi itu memuat apa saja sih? Jadi aturan-aturan yang terkodifikasi jadi satu. Itu disebut sebagai konstitusi tertulis. Ada yang konstitusinya tidak tertulis. Bukan berarti di negara itu tidak ada konstitusi, tetapi di sana aturan-aturannya tidak terkodifikasi jadi satu. Contohnya itu kayak negara Inggris kan ya, teman-teman. Nanti akan ada pembahasan ya tentang perbandingan sistem Inggris dengan Indonesia. Di situ nanti akan dijelaskan bentuk konstitusi, termasuk bentuk konstitusinya itu apa. Begitu ya Mas ya. Dari apa yang saya sampaikan, maka kesimpulannya itu apa sih teman-teman? Kira-kira bahwasannya ya, struktur pola ketatanegaraan ya dari berbagai negara itu nanti akan memberikan ya
memberikan wawasan komparatif. Kita akan tahu nih dari perbandingan sistem beberapa negara terkait dengan struktur ketatanegaraan dari eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, sampai kemudian konstitusinya itu seperti apa, kemudian bagaimana sistem pemilunya di sana dibandingkan di negara kita. Selain membandingkan, kita juga nanti akan tahu persamaannya itu seperti apa di sana. Baik negara mana nanti yang akan kita bandingkan dengan negara Indonesia. Itu tadi inti dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk tugas minggu depannya, teman-teman nanti silahkan teman-teman membuat tugas berupa apa kira-kira? Tebak? Apa? Silahkan teman-teman nanti buat infografis dan kemudian diupload di media sosialnya masing-masing, TikTok dan Reel IG ya. Nanti untuk rules penugasan nanti saya akan kirimkan di grup WhatsApp kelas ini ya teman-teman ya. Nah oke. Selain itu minggu depan teman-teman jangan lupa sudah mulai presentasi kelompok. Makalahnya sudah siap ya, kemarin sudah dikumpulkan. Jadi minggu depan kita akan presentasi mulai dari kelompok minggu depan mesti ingat materinya tentang apa? Tentang ketatanegaraan Islam ya teman-teman ya. Oke, itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin? Cukup? Oke. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Jangan lupa tugas infografisnya ya teman-teman ya. Nanti rulesnya saya akan kirimkan di grup WhatsApp. Dan juga jangan lupa minggu depan presentasi kelompok. Oke, gitu saja dari Bu Aini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan di materi kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya sampai lupa ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan, belum saya tutup. Oke, sebentar, ini saya tes dulu. Dari tadi saya jelaskan itu terkait dengan struktur ketatanegaraan. Oke, saya pengen tahu. Tadi ya, kalau kita bicara prinsip-prinsip demokrasi, masih ingatkah apa saja prinsip-prinsip demokrasi tadi? Apa? Ada oposisi, kemudian proteksi konstitusional, kemudian peradilan yang bebas, kemudian pendidikan sivil, kemudian ada pemilu yang bebas ya, pemilihan yang bebas. Oke, good job. Kemudian tadi tugas kewenangan dari yudikatif itu apa? Yudikatif mengadili. Oke, baik, good job. Kalau di dalam legislatif itu tadi ada sistem apa saja tadi? Legislatif ada ya, ada apa Mbak? Satu kamar. Oke, satu kamar dan dua kamar. Oke, good job. Itu ya tadi semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa nanti selalu mereview supaya tidak lupa tentang materi kita yang sudah kita pelajari hari ini dan atau yang sudah kita lalui bersama di minggu-minggu lalu. Baik, gitu saja ya. Oke, saya lanjutkan. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan tugas individu maupun tugas kelompoknya. Ya, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.